Pemirsa, Presiden Jokowi mengaku telah mengantongi nama calon Panglima TNI yang akan segera ditinggal pensiun, Jenderal Andika Perkasa. Publik mencatat belum pernah Presiden Jokowi mempercayakan jabatan Panglima kepada Angkatan Laut. Menjelang penghujung masa jabatannya, akankah Kasal akhirnya terpilih sebagai Panglima? Iya, segera kita siapkan nanti gantinya. Ya. Calonnya sudah dikantongi Pak, nama-namanya? Sudah semua Dari Kepala Staf. Kan memang harus dari Kepala Staf ya. Ya. Itulah jawaban Presiden Jokowi saat ditanya mengenai berakhirnya masa jabatan Panglima TNI. Hanya 1 bulan waktu yang tersisa hingga jatuh masa pensiun Jenderal Andika Perkasa. Seperti disampaikan Presiden Jokowi, calon Panglima harus menjabat Kepala Staf, baik dari matra darat, laut, maupun udara. Namun, ada fenomena unik di era pemerintahan Presiden Joko Widodo. 2 kali terpilih sebagai presiden, belum pernah sekalipun Jokowi mempercayakan jabatan Panglima TNI kepada Angkatan Laut. Pada Agustus 2015, Presiden Jokowi memilih Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Gatot Nurmantio sebagai Panglima TNI. Gatot menggantikan Jenderal Muldoko yang juga berasal dari Matra Darat. 2 tahun kemudian pada Desember 2017, Presiden Jokowi melantik Kepala Staf Angkatan Udara Marsikal Hadi Cahyanto sebagai Panglima menggantikan Jenderal Gatot. Menjelang masa pensiun Hadi Cahyanto, Bursa Panglima menjagokan Kasal Laksamana Yudo Margono sebagai kandidat kuat. Namun, Presiden Jokowi memilih kembali mengamanahkan jabatan Panglima TNI kepada Angkatan Darat dan melantik Jenderal Andika Perkasa. Penunjukan Panglima TNI memang menjadi hak prerogatif Presiden. Namun sejak era reformasi, sebenarnya muncul tradisi penunjukan Panglima secara bergilir di antara 3 matra TNI, yaitu darat, laut, dan udara. Tujuannya untuk mencegah gesekan dan menciptakan kesetaraan pada seluruh angkatan. Dalam perbincangan dengan sejumlah media beberapa waktu lalu, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Yudo Margono mengaku siap bila ditunjuk Presiden menjadi Panglima TNI. Apalagi pada 2021 lalu, banyak yang menjagokan Yudo sebagai Panglima TNI, walau akhirnya Jokowi memilih Andika. Sebagai Kasal, Laksamana Yudo disebut memperhatikan pendidikan. Yudo juga dinilai tegas terhadap anggotanya yang melanggar hukum. Ketegasan Yudo mirip dengan sikap Jenderal Andika yang tak ragu memproses hukum anggotanya yang melanggar pidana. Masa dinas Yudo masih tersisa 1 tahun hingga November 2023. Panglima TNI yang berasal dari Angkatan Laut setidaknya lebih memahami persoalan maritim, mulai pencurian ikan hingga pelanggaran wilayah. Di sisi lain, 2023 merupakan tahun politik yang syarat tantangan bagi seorang Panglima TNI. Salah satunya memastikan netralitas anggotanya mulai para tamtama hingga perwira. Jejaring dan pengalaman teritorial tentu menjadi keunggulan Panglima dari Angkatan Darat. Akankah Laksamana Yudo terpilih sebagai pengganti Jenderal Andika? Atau Presiden kembali mengangkat Panglima dari Angkatan Darat? Atau rotasi kali ini jatuh pada Angkatan Udara? Calon Panglima yang diajukan Presiden memang harus mendapat persetujuan DPR melalui uji kelayakan dan kepatutan. Namun Presiden Jokowi biasanya mengajukan calon tunggal.